Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesiatan baldatan mustaqillatan biideologi Pancasila wa Undang-Undang Dasar Asasan. Hi guys, back again on the MBS TV show, which is of course very interesting. Okay. Jadi di kesempatan podcast kali ini, izinkan saya, Fairuz Zidan Fadil Hanif, akan menemani pemirsa MBS TV sebagai host podcast kali ini dengan tema Puasa Sehat bersama Ustadz Moya. Di sini sudah hadir bersama kita Ustadz Moya sendiri. Bisa perkenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rafid Moya Barodi. Saya alumni angkatan keempat dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya masih berstatus sebagai mahasiswa kedokteran dan kemudian telah merampungkan studi di Ma'had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan tentunya saya mendalami terkait bahasa Arab dan juga ulumul diniyah dan juga terutama di kedokteran, sehingga saya pada kesempatan kali ini ada beberapa hal penyampaian yang terkait dengan masalah kedokteran dan juga keislaman yang menjadi integrasi dan juga islamisasi yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, seperti ya. Jadi mungkin itu sedikit perkenalan dari Ustadz Moya, Ustadz kita, alumni dari Pondok Pesantren Muhammadiyah, alumni angkatan keempat, dan juga alhamdulillah sekarang lagi melanjutkan studi di UMY begitu. Oke, sekarang ini kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan, betul ya? Itu sudah masuk ke pertengahan bulan Ramadan, yang mana banyak ditemuin pada ketika pertengahan bulan Ramadan itu degradasi terhadap semangat melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya. Degradasi artinya adalah penurunan. Jadi ketika sudah memasuki pertengahan Ramadan, banyak mungkin kita temui penurunan spiritual masyarakat dan segala macamnya gitu. Yang dari awal Ramadan ketika ada kajian-kajian selalu penuh dan masjid-masjid ketika awal Ramadan selalu penuh, mungkin sekarang sudah berkurang. Ya mungkin tidak langsung banyak tapi sudah mulai berkurang gitu ya, dokter. Nah, maka dari itu pada podcast kali ini kita akan membahas beberapa hal dengan Ustadz Moya, karena beliau seorang mahasiswa kedokteran. Kita akan mengintegrasikan antara ilmu kesehatan dan juga keislaman gitu ya. Oke, langsung saja kita lanjut nih. Di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan Ustadz Moya yang mungkin ini saya ambil studi kasus lapangan dari masyarakat di sekitar sini dan kebanyakan. Gitu, yang pertama Ustadz, saya ingin menanyakan tanggapan Ustadz terkait dengan puasa bulan Ramadan yang kita 30 hari full puasa menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai terbenamnya matahari. Menurut Ustadz itu bagaimana Ustadz? Itu sebuah hal yang baik atau bagaimana gitu? Oke, baik. Jadi dalam kesempatan kali ini tentu berpuasa Ramadan selama 30 hari penuh itu ya, dari kita menahan lapar, dahaga maupun terkait nafsu dan hal-hal lain yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, itu tentu memiliki efek yang baik ya. Yang pertama, perlu kita pahami bahwasanya puasa yang kita jalan ini adalah salah satu dari syariat yang tentu telah disyariatkan kepada kita ya. Tapi tidak lupa pula syariat itu tidak hanya dibebankan kepada kita selaku umat Muhammad ya, muslim, mukmin, tapi juga menurut Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya termaktub di dalamnya sudah disyariatkan dari umat-umat sebelumnya. Gitu. Iya, betul. Jadi tentu syariat ini membawa sebuah dampak baik, atau syariat itu tentu dengan disyariatkannya sesuatu ibadah, tentunya ini ibadah mahdhah, ibadah langsung kepada Allah, tentu akan membawa maslahat. Ada dampak baik yang besar gitu. Betul. Jadi sehingga tentu dari segi pensyariatan tentu akan ada maslahat. Kalaupun kita melihat dari segi yang lain ya, terkait di dunia kesehatan maupun di dunia medis, tentu sangat banyak, terutama terkait dengan penguatan diri kita ya, dari segi fisik maupun jiwa, mental, maupun terkait hal-hal yang sifatnya sistem ya, yang ada di tubuh kita, dari sistem peredaran darah kita, pengaturan hormon kita, maupun hal-hal yang sifatnya pencernaan ya, terkait tekanan darah dan lain sebagainya, itu punya efek yang baik. Dari puasa yang kita konstan ya selama 30 hari ini
itu Masya Allah sekali memberikan dampak yang luar biasa bagi tubuh kita, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang baik dan ternyata sudah disyariatkan sudah lama disyariatkan gitu. Betul, ya. Bahkan sebelumnya sudah disyariatkan, dan ya emang ketika sebuah amalan itu disyariatkan kepada umat pasti akan membawa kemaslahatan yang besar gitu. Betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, ngomong-ngomong tentang puasa nih, apa nih dampak baiknya Ustadz bagi kita seorang muslimin ketika menjalankan puasa Ramadan ini? Oke, baik. Dampak baik yang dapat kita rasakan pada ibadah puasa Ramadan ini tentu adalah bagaimana kita mampu memiliki kebugaran, ya, terutama kebugaran terkait bagaimana kita menahan lapar, ya, bagaimana ketika seorang muslim itu berada pada kondisi lapar, ya, memiliki rasa lapar yang tentunya itu memiliki beberapa regulasi tubuh yang akan kembali kepada sistem pabrikan gitu, atau itu autoregulasi kepada hal-hal yang membawa dampak baik kepada kesehatan gitu. Tentu tidak hanya tadi yang saya sampaikan, bahwasanya tidak hanya secara fisik kita akan mendapat autoregulasi, kita mendapat kebugaran, dapat menahan lapar dan juga haus maupun hal-hal yang lain ya terkait nafsu, tapi kita juga punya yang namanya latihan. Ya, latihan terkait hati kita, sikap kita, mental kita, ya, emosi kita, ya, terkait pengaturan marah, pengaturan kesabaran. Itu adalah salah satu yang akan kita dapatkan atau yang akan kita raih, ya. Tapi perlu kita pahami bahwasanya dampak baik itu tentu harus berlandaskan dengan pemahaman keislaman yang harus kita miliki, ya. Tentunya tidak hanya ukurannya adalah ukuran-ukuran duniawi, ya. Kita ukurannya, oh kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih empati mungkin, gitu, ya. kita bisa lebih mudah berbagi gitu dan sebagainya. Tapi tentu ada nilai yang harus kita pahami, ada nilai ukhrawi, ya, ada nilai-nilai yang tentunya perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai salah satu bentuk hal-hal baik yang kita raih dalam berpuasa Ramadan ini adalah bagaimana segala aktivitas itu, yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah itu lillahi ta'ala, ya, hanya kepada peribadatan ini hanya kepada Allah tanpa kita campur adukan dengan syirik-syirik kecilnya itu, ya. Itu yang perlu kita hati-hati. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana apa yang Allah sediakan dari waktu dan kesempatan di bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan diri kita orang yang muttaqi. Siap. Oke. Jadi yang perlu di note dari yang disampaikan Ustadz Moya barusan adalah bahwasannya ketika puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, Ustadz, tapi kita juga harus menahan perilaku-perilaku buruk. Jadi esensi puasa ini bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga ada menahan untuk melakukan perilaku buruk, mengunjing teman atau mengganggu teman, mengganggu saudara dan segala macamnya, seperti itu. Dan juga puasa ini akan memberikan dampak yang negatif seperti tadi, meningkatkan empati, yang paling penting adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, gitu. Betul. Seperti yang sudah Allah sampaikan dalam Qur'annya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, gitu ya, Ustaz. Oke. Ketika kita ngobrolin ini, Ustaz, tentang kehidupan ya Ustaz, pasti ada yang namanya keseimbangan gitu ya Ustaz. Ketika ada yang baik, pasti ada yang buruk. Ketika ada yang besar, ada yang kecil. Ketika ada yang sudah sukses, ada yang belum sukses gitu ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang dampak baik dari puasa. Sekarang ada nggak Ustaz dampak negatif yang datang karena ibadah puasa ini Ustaz? Oke, baik, pertanyaan yang menarik ini ya. Jadi terkait dengan dampak tidak baik atau dampak buruk dari puasa ini, puasa Ramadan tentunya. Iya, puasa Ramadan kita selama 30 hari penuh ini, tentu yang perlu kita garis bawahi adalah apakah ada ya dampak buruknya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya peribadatan yang telah disyariatkan itu apalagi ini peribadatan yang mahdhoh ya, itu membawa kemaslahatan, maka secara syarak pun, secara syariat pun itu tidak membawa dampak buruk ya. Tentu kalau kita lihat dari kacamata maslahat itu sendiri ya,
dari puasa Ramadan itu hifdzud, dia juga menjaga terkait dengan agama. Ya, karena itu salah satu rukun Islam juga ya. Iya, rukun Islam. Kemudian juga terkait ada hifdzun nafas, jadi menjaga diri kita, dan juga jiwa kita ya. Tentunya itu juga menjadi hal yang kita capai dalam salah satu maslahat yang disyariatkannya puasa ini. Nah, pada penelitian pun yang telah dilakukan oleh banyak peneliti ya, yang tentunya dari penelitian yang diukur pada muslim yang berpuasa ya, itu dari penelitian dari atas rambut sampai ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya membawa kebaikan kemanfaatan gitu. Ya, jadi salah satu respon-respon tubuh yang dilakukan oleh regulasi atau pengaturan tubuh kita itu justru membawa kepada arah yang positif ketika kita berpuasa. Ya. Jadi seperti halnya tekanan darah itu walaupun tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi kalau untuk yang orang-orang yang mengalami tekanan darah yang tinggi ketika berpuasa Ramadan itu punya efek untuk penurunan tekanan sendiri. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang lainnya adalah terkait dengan sistem imun. Ternyata dengan puasa Ramadan selama 30 hari ini justru membantu untuk pengaturan sistem imun kita itu meningkat gitu ya. Jadi meningkat sehingga itu membuat pertahanan tubuh kita itu semakin kuat gitu semakin kuat. Iya, betul. Sehingga jangan khawatir ya terkait dengan berpuasa ini membawa dampak yang buruk ya. Ataupun ketika ada dari salah satu dari kita atau salah satu teman maupun orang-orang terdekat kita itu merasakan lemas ya, merasakan lapar, merasakan haus. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kita perlu membedakan, kita perlu memahami bahwasanya rasa lapar, rasa haus, atau kita membahas rasa lapar dulu itu akan berbeda dengan yang namanya kelaparan. Jadi lapar dan kelaparan itu dua hal yang beda. Betul, dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau rasa lapar itu memang manusia itu selama dia memiliki fungsi tubuh yang normal, rasa lapar itu akan selalu ada. Selalu muncul dan selalu ada gitu. Iya, betul. Karena rasa lapar itu kan sebuah pensinyalan dari otak kita mengetahui bahwasanya lambung kita kosong gitu. Perlu ada nutrisi yang masuk gitu. Berarti timbullah rasa lapar. Gitu. Bagaimana dengan kelaparan? Ternyata kelaparan itu adalah kondisi seseorang itu tidak ada masukan makanan atau nutrisi yang tentunya memberikan efek timbulnya hormon yang meningkatkan stres. Sehingga itulah bedanya rasa lapar dan juga kelaparan. Pun dengan rasa haus dan kehausan gitu ya. Maupun juga rasa lemas maupun lemas yang disebabkan karena kekurangan cairan. Kalau kita ngomongin dengan kekurangan cairan dalam puasa Ramadan, dalam sebuah penelitian dan banyak penelitian terkait keseimbangan cairan, ternyata puasa Ramadan itu tidak berdampak kepada naik turunnya. Jadi justru malah stabil ya. Iya, betul. Jadi tidak usah khawatir ketika kita berpuasa, tidak minum seharian. Ternyata it's okay gitu. Karena kestabilan cairan dalam tubuh kita tetap terjaga karena puasa ini, bukan malah menurun gitu ya. Iya, betul. Jadi pengaturan tubuh kita itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi tentu ketika kita mengetahui bahwasanya puasa ini membawa dampak yang baik, saya harap bahwasanya itu justru mendekatkan diri kita kepada diri kita. Ya, jadi kita melihat ke dalam diri kita bahwasanya ada hal-hal yang baik yang ternyata Allah itu syariatkan kepada kita sebagai umat muslim, dan tentu dengan semakin dekat dengan diri kita juga diharapkan juga dekat dengan Allah Sang Khalik gitu ya. Yang bisa saya simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Ustadz Moya adalah bahwasannya apapun yang datang dari Allah Rabbul Alamin, apapun yang disyariatkan kepada umat manusia itu
dampak negatifnya selalu lebih tinggi daripada dampak negatifnya ya Ustadz. Jadi dampak positifnya lebih tinggi daripada negatifnya. Jadi kebaikan yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan akan lebih jauh lebih tinggi daripada kenegatifan yang bakal kita dapatkan gitu ya Ustadz. Bahkan mungkin nggak ada malah kalau dari Allah SWT. Oke. Jadi itu dia, kita tidak perlu khawatir dengan rasa haus dan lapar yang datang ketika kita puasa, karena itu sebuah hal yang wajar gitu. Karena itu bukan sebuah kelaparan dan kehausan, beda ya Ustaz. Sangat beda. Oke. Kemudian saya punya pertanyaan nih yang mungkin akan menjawab rasa penasaran dari para pemirsa MBS TV sekarang. Ya, ini ketika mungkin kita di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, ketika dokter akan memberikan tindakan kepada pasien. Lebih gampangnya kita sebut operasi ya. Ketika sebelum operasi biasanya dokter meminta agar pasien itu berpuasa terlebih dahulu. Nah, itu manfaat dan keuntungannya apa ya, Dok? Kenapa harus puasa gitu? Ya, baik. Jadi untuk prosedur tertentu ya, tidak hanya operasi, terkait pemeriksaan lanjut ya, terkait ronsen ataupun pengambilan darah ataupun pemeriksaan ataupun prosedur medis lainnya, itu memang ada beberapa yang mensyaratkan untuk berpuasa dulu. Nah, tapi dalam artian puasa yang kita pahami sekarang ini adalah puasa yang hanya menahan lapar saja, jadi tidak makan gitu. Tapi dia masih boleh untuk asupan cairan itu gitu. Boleh ya. Sebagai contoh adalah terkait dengan pengambilan darah ya. Darah yang kita ambil dari vena itu, kenapa berbeda hasilnya dengan cek darah yang dari kapiler ini? Ya, jadi ternyata dalam satu parameter yang diambil dalam pengambilan darah, ya salah satunya adalah gula darah. Itu adalah gula darah itu memiliki representasi yang mendekati kepada keadaan tubuh dari pasien itu sendiri. Dalam hal apa? Kalau yang di bagian kapiler ini masih menimbulkan bias. Nah, kalau misal dari vena ini itu bisa diambil darahnya, kemudian itu bisa diperiksa, kemudian itu lebih mendekati kepada kondisi yang paling dekat ya. Lebih optimal gitu hasilnya. Iya, betul. Ya. Lebih efektif juga Jadi sehingga tidak akan tidak muncul keambiguan ketika dinilai gitu ya Ustaz. Betul. Itu salah satu kasusnya di pengambilan darah atau pemeriksaan darah rutin. Bagaimana dengan ronsen tertentu ya? Betul, apalagi terkait ronsen yang berada dalam perut ya. Sistem pencernaan gitu. Betul. Jadi puasa itu adalah untuk menghindari bias. Apakah ada benda yang ada dalam, misal kita katakan di usus itu, apakah itu makanan atau bukan? Karena setiap pemeriksaan itu punya kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Sehingga kalau semisal ada pengganggu atau hal-hal yang mengganggu hasil itu justru akan menghasilkan bias yang ditimbulkan dari prosedur yang ternyata dilewati ya. Berarti malah menurunkan tingkat keakuratan gitu misalkan. Betul. Yang pertama itu, yang kedua adalah itu justru akan mengulangi pemeriksaan. Tersebut. Ketika mengulangi pemeriksaan itu tidak akan justru yang ditimbulkan adalah ketidaknyamanan pasien. Malah pasiennya nggak nyaman gitu karena mengulangi proses lagi gitu ya. Bolak-balik lagi. Nah, itu yang perlu disiapkan dalam hal-hal prosedur medis tertentu, itu mensyaratkan untuk berpuasa untuk beberapa tujuan yang sudah saya sebutkan, dan masih banyak tentunya kasus yang demikian. Terjawab sudah pertanyaan kita yang mungkin selama ini, kenapa sih harus puasa dulu sebelum ini, kenapa sih gitu ya. Mungkin para masyarakat dan bahkan saya sendiri pun juga kepikiran itu ketika rumah sakit gitu. Sekarang sudah terjawab ya, tadi ternyata puasa itu bisa membersihkan diri kita juga ya, dan membantu keakuratan tingkat hasil pemeriksaan gitu ketika di masalah kesehatan. Untuk beberapa tindakan yang akan diberikan. Gitu. Kemudian ini Ustaz, yang masalah sering saya temukan dan mungkin teman-teman saya ataupun di masyarakat luas gitu Ustaz. Ketika anak-anak muda khususnya sekarang, mereka peduli sekali dengan proporsi tubuh mereka, atau mereka gendut, kurus atau bagaimana segala macam ya Ustaz. Nah, ketika puasa ini Ustaz, biasanya akan timbul
mungkin penurunan berat badan atau mungkin bahkan kenaikan berat badan atau bahkan ada yang lah berat badan saya segini-segini aja nih gitu. Nah itu apakah dari puasa sendiri memberikan faktor terhadap itu atau tidak Ustaz? Oke, baik. Menarik sekali kita membahas terkait berat badan ya. Apakah naik atau turun atau sama aja pada konteks puasa Ramadan gitu. Yang kita laksanakan 1 bulan penuh ini. Tentu dalam penelitian yang telah dituangkan dalam beberapa jurnal itu adalah ternyata tidak ada tidak ada ya terkait dengan penambahan ataupun penurunan berat badan ketika melaksanakan berpuasa gitu ya. Jadi itu tidak berpengaruh banyak ya terkait kalau orang itu meniatkan diri untuk menurunkan puasanya untuk menurunkan badan itu. Berat badan itu justru suatu niat yang perlu kita perbaiki benahin ya, karena tujuan puasa Ramadan bukan itu ya. Itu ya. Dan kemudian bagaimana kalau sebenarnya itu naik ya, perlu kita pahami bahwasanya yang perlu dilihat adalah apakah makan setelah berbukanya ini yang perlu kita lihat. Dilihat ya. Apakah dengan berpuasa itu hanya menahan saja. Terus kalau sudah waktunya berbuka itu langsung masuk semuanya gitu. Iya, sehingga yang didapatkan justru kenaikan berat badan. Ya. Padahal kalau kita lihat sendiri arti dari shaum itu adalah menahan. Ya. Menahannya tentu tidak hanya menahan yang disyariatkan ya terkait yang menahan lapar dan dahaga tapi juga tentu juga ada kontrol diri kita. Jadi ada sesuatu yang kita pelajari adalah kontrol diri kita dalam berbuka, dan kita punya hal yang dipelajari pada saat berbuka itu kan berbukanya dengan kurma yang 3 biji ya, bukan 1 kardus misalkan ataupun makan yang banyak gitu. Akhirnya kita sulit untuk melaksanakan sholat ibadah setelahnya gitu ya, merasa ngantuk segala macam ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bahwasanya berpuasa Ramadan ini tidak ada kaitannya dengan kenaikan dan penurunan berat badan ya. Jadi yang mempengaruhi itu justru faktor lainnya, niat kita ya dari niat maupun dari hal-hal lain yang menyelimuti aktivitas seseorang itu dalam menjalani puasa. Jadi gitu para pemirsa MBS TV, kita tidak perlu khawatir dengan masalah kenaikan dan keturunan berat badan kita, karena sejatinya bahwa puasa itu tidak memberikan efek terhadap penurunan maupun penaikan ya Ustaz. Tapi kembali lagi tergantung dengan niat kita dan ya apakah untuk mendapat ketakwaan ataukah untuk menahan diri kita dari segala macamnya, atau kita hanya sekedar menahan lapar dan haus lagi. Kembali lagi ke fakta yang awal tadi. Lanjut Ustaz. Kemudian Ustaz, anak-anak muda zaman sekarang nih yang kita lihat nih, sering sekali sekarang anak-anak muda melakukan workout atau exercise, olahraga segala macamnya Ustaz. Nah, ketika puasa, apakah ada mungkin Ustaz olahraga khusus yang membuat badan kita nggak jadi lemes dan masih bisa bertahan sampai buka puasa, ataukah apa puasa itu memberikan beban terhadap pelakuan olahraga itu Ustaz? Jadi ini penting untuk kita pahami bahwasanya puasa itu tidak mengurangi kebugaran kita. Puasa tidak mengurangi gitu ya. Iya. Jadi justru itu menjaga kebugaran. Jadi dengan berpuasa itu tidak menjadi alasan orang itu menjadi lemas, lesu dan segala macamnya. Karena dalam penelitian itu munculnya adalah kebugarannya justru malah masih sama aja, gitu. Stabil ya Ustaz. Iya. Masih di angka optimal ya. Betul. Jadi sehingga yang perlu kita lakukan adalah pengaturan aktivitas fisik kita itu kapan. Gitu. Jadi kenapa perlu kita atur? Yang pertama adalah kita menghindari yang namanya dehidrasi yang disebabkan dengan aktivitas fisik. Tentu aktivitas fisik itu kan berkeringat, ya. Dan aktivitas fisik yang minimal yang bisa kita lakukan adalah tentu aktivitas fisik yang intensitas sedang yang kita lakukan selama 30 menit gitu. Nah, dan kapan waktunya yang mungkin disarankan adalah waktu-waktu yang disarankan adalah di sore hari menjelang berbuka berarti. Iya betul, karena di beberapa event yang saya ketahui akhir-akhir ini juga seperti lari berapa kilo, sekitar 3 kilo dan 5 kilo yang pernah saya dapati di bulan Ramadan ini, eventnya itu dilaksanakan dari mungkin
beberapa jam sebelum Berbuka itu gitu ya mungkin. sampai berbuka. Oke. Iya, jadi itulah yang disebut dengan pengaturan waktu sehingga ketika tubuh itu sudah mensinyalkan perlu asupan cairan, itu bisa langsung segera dipenuhi ya, bisa dipenuhi gitu. Jadi itu yang penting dan perlu kita pahami bahwasanya yang bisa kita lakukan mungkin tidak harus olahraga yang berat gitu ya. Intensitasnya yang berat gitu, seperti kayak sebenarnya kita bermain bola, bermain basket itu kan jantung kita memompanya, keringatnya itu akan semakin banyak, rasa hausnya akan semakin cepat untuk untuk kita rasakan, sehingga ini yang bisa kita kasih catatan ya, di garis bawahi. Iya, di garis bawahi bahwasanya aktivitas fisik itu masih bisa dilakukan dan nggak mengganggu sama sekali ya. Iya, betul. Tapi perlu pengaturan. Adanya pengaturan waktu tadi. Iya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kita nggak usah perlu khawatir ketika puasa kita nggak bisa olahraga. Iya. Ternyata ketika puasa pun kondisi kita bakal selalu optimal, dan yang perlu kita lakukan hanya pengaturan waktu tadi ya Ustadz. Iya. Jadi tidak perlu takut untuk yang ketika habis olahraga kita bakal lemes dan langsung perlu asupan air. Ternyata untuk menanggulanginya kita punya pengaturan waktu seperti yang sudah disampaikan dari Ustadz Moya tadi, bahwasannya waktu paling optimal dan paling maksimal dilakukan olahraga ketika berpuasa itu menjelang berbuka ya Ustadz. Jadi ketika kita sudah mencapai mungkin batas ambang capek kita bisa segera memenuhi kebutuhan badan kita, kebutuhan cairan seperti itu. Oke, menarik sekali. Kemudian Ustadz, yang sering kita temuin juga kasus di mana seseorang itu lupa melakukan sahur, atau mungkin karena tidurnya terlalu larut, atau mungkin tidak bisa bangun pagi seperti itu. Itu bagaimana Ustaz dalam medis? Apakah itu baik? Apakah itu membahayakan kita atau bagaimana Ustaz? Baik. Jadi terkait dengan sahur ini menjadi salah satu hal yang perlu kita maknai bersama, bahwasanya ada keberkahan di situ. Ada keberkahan. Yang penting di situ. Ya. Dan tentu memang kondisi-kondisi ini terkait dengan ketiduran atau sehingga terlewat. Ya. Itu akan beberapa orang dari kita akan sering mengalami itu mungkin ya, atau ada rasa malas yang dia tidak mau untuk tidak mau untuk sahur. Untuk sahur lebih memilih untuk tidur gitu. Nah, yang perlu kita pahami bahwasanya kita tidak akan berbuka pada saat momen-momen puasa ya. Karena itu membatalkan, tentu kan kita akan menggantinya gitu. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah dari sahurnya itu. Bagaimana kita mengatur ya. Kembali lagi kepada pengaturan, bahwasanya kita itu perlu hal yang persiapan-persiapan tertentu ya terkait dengan berpuasa itu. Salah satunya adalah sahur ya. Selain niat juga ada sahur. Karena kita perlu menunaikan hak-hak tubuh kita. Jadi kita juga harus memenuhi hak tubuh nih. Iya, betul. Ya, jangan selain istirahat. Tentu kita juga perlu asupan makanan dan juga cairan itu sendiri. Walaupun memang kita pahami, kalaupun yang minimal bisa kita lakukan dalam sahur itu adalah mengkonsumsi air minum. Seminimal-minimalnya berarti minum air ya. Kita coba kita mencoba untuk menghindari yang namanya rasa lemas yang justru berlebih dan mengakibatkan jadi menyebabkan kita itu yang harusnya puasa itu menjaga kebugaran kita, tapi karena kita tidak mempersiapkannya dengan baik, justru malah turun gitu ya. Menurunkan optimalnya dari performa kita dalam berpuasa maupun melaksanakan aktivitas harian pada kondisi puasa ketika puasa Ramadan. Iya, jadi tentu akan berdampak ya terhadap tubuh kita ketika kita tidak melaksanakan sahur ya. Walaupun disugesti kita akan kuat. Terus memang itu akan punya efeknya, tetapi kita kembali lagi perlu menunaikan hak tubuh kita gitu, untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting. Ketika sakit kita kan mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, ini yang perlu kita
dipahami lebih dalam ya. gitu. Jadi yang menjadi kepentingannya dari sahur itu tentu mempersiapkan diri kita untuk siap melalui satu hari berpuasanya penuh tanpa makan dan minum. Iya, betul, dan juga memberikan tubuh kita itu persiapan untuk menjalani. Begitu. Oke, begitu. Jadi mungkin yang bisa kita simpulkan bahwasanya tidak sahur ataupun lalai sahur sebenarnya tidak apa-apa, tapi jangan disengajakan gitu ya Ustaz. Jadi ketika memang kita terlambat sahur, tidak perlu khawatir, kita masih bisa menjalankan puasa sehari full, tapi dengan dengan niat dan sugesti yang kuat nih Ustaz. Tapi jangan kembali lagi, jangan disengajakan ya Ustaz. Karena kita harus menunaikan hak tubuh kita gitu. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya pemirsa MBS. Oke, kembali lagi karena tema kita pada kesempatan podcast kali ini adalah puasa sehat bersama Ustadz Moya. Kita akan menanyakan nih Ustadz, tips puasa sehat ala Ustadz Moya. Gitu. Perlu kita pahami bahwasanya tentu dalam berpuasa ini kita perlu persiapan ya. Mungkin persiapan yang dari jauh-jauh hari sudah pernah kita lakukan itu baik, tentu kita juga ada persiapan secara hariannya ya. Yang pertama adalah kita perlu tipsnya untuk sehat adalah kita perlu meniatkan. Jadi ketika kita meniatkan berpuasa Ramadan yang kita niatkan selama 1 bulan penuh dan juga kita tajdid, kita perbarui niatnya itu setiap harinya, itu tentu itu memantapkan jiwa kita, emosional kita, dan juga akal kita dan awareness kita atau kesadaran kita bahwasanya kita itu sedang berada pada bulan Ramadan ini, kesempatan yang sangat jarang ya, dan kita semua orang bisa bertemu. Iya betul, dan tidak semua orang yang bertemu Ramadan pun punya kesempatan berpuasa. Nah, perlu kita niatkan bahwasanya niat berpuasa ini tidak hanya utamanya nanti menjaga kesehatan dan sebagainya, itu mungkin niat yang keberapa, bukan prioritas niat yang kita niatkan adalah bagaimana niat ini adalah lillahi ta'ala gitu. Itu adalah menjadi salah satu hal yang menjadi tips bagaimana itu menyehatkan, karena secara tidak langsung kesehatan yang kita miliki tidak hanya kesehatan fisik, mental maupun juga secara sosial. Kita punya kesehatan secara emosional ya, terutama kesehatan yang paling kita raih pada bulan ini dan mungkin bulan-bulan kedepannya selaku muslim dan mukmin adalah kesehatan secara agama kita atau spiritual wellness atau spiritual health. Itu juga menjadi salah satu concern bahwasanya mendapatkan kesehatan yang optimal itu tidak hanya dari fisik dan juga mental, tapi juga banyak hal. Dari intelektualnya kita juga perlu sehat, dari lingkungannya juga, sosialnya juga itu menjadi penting. Itu yang pertama ya, untuk niat itu adalah penting. Yang kedua adalah bekal terkait persiapan kita dalam mempersiapkan puasa itu sendiri. Tentu kita harus aware bahwasanya sahur itu tetap kita utamakan ya, karena itu adalah start kita untuk berpuasa dalam keadaan nanti kita beraktivitas fisik ya, yang tentunya perlu asupan energi ya. Ya nanti itu bisa menggunakan air putih sebagai alternatif. Iya betul, dan atau bisa menggunakan gula yang makanan yang mengandung gula yang manis, yang tentunya tidak berat untuk dikonsumsi. Mungkin buah maupun kurma, dan itu bisa menjadi alternatif yang baik untuk kita pilih ya. Kemudian terkait kita menjaga keseimbangan cairan tubuh dan juga energi yang dipasok, tentu kita juga perlu menyehatkan emosi kita. Nah ini bagian yang perlu kita pahami bahwasanya apakah dalam proses kita berpuasa itu ada bekas pada emosi kita, ataupun ada dalam kemanusiaan kita, apakah kita menjadi sabar ataukah kita menjadi berempati kepada orang lain, kita menjadi orang yang pemberi gitu kan, dan kita melapangkan dada kita ya. Itu juga perlu untuk kita siapkan. Dan perlu untuk diketahui juga gitu. Iya betul sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait fisik ya. Tentu kita bisa melakukan banyak hal terkait aktivitas fisik yang tentunya bisa dikerjakan selama 30 menit. Bersih-bersih rumah
ataupun berkebun, ataupun kita jalan kaki, ataupun kita berolahraga sedang gitu ya, yang tentunya mungkin salah satu waktu yang dianjurkan adalah waktu-waktu yang menjelang buka puasa. Ya, jadi beberapa event lari pun yang diselenggarakan pada akhir-akhir ini juga dilaksanakan sore gitu ya. Sore. Jadi itu untuk meminimalisir terjadinya dehidrasi karena aktivitas fisik yang cukup lama dan lumayan berat juga. Iya, jadi keringatnya semakin banyak tapi kita tidak ada intake waternya, kita tidak minum, itu kan juga akan semakin mendekatkan atau faktor resiko menuju kepada dehidrasi gitu. Jadi kurang lebih seperti halnya kesehatan itu banyak aspeknya, kita juga perlu untuk memperhatikan aspek kesehatan fisik kita, sosial kita memberi kepada orang lain, ataupun kita juga menahan diri untuk tidak melukai orang lain dari lisan kita atau perbuatan kita, dan juga terkait dengan emosi kita, dan tentu dengan hal-hal yang kita miliki terkait dengan pencernaan dan juga terkait persiapan-persiapan dalam berpuasa. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk kesehatan spiritual kita ya. Kita tentu punya rencana dalam setiap harinya itu mau ngapain saja. Nah, daily listnya ya, listnya mau ngapain saja, tentu itu dengan niat, dengan apa yang kita persiapkan itu justru mengoptimalkan itu, dan tujuan kita taqarrub Allah dan menjadi la'alakum tattaqunnya itu bisa dicapai gitu. Jadi itu beberapa tips dari Ustadz Mo ya. Jadi ya yang pertama tadi niat ya. Iya betul. Kembali lagi, niat adalah yang paling mendasar dari semua kegiatan. Iya. Seperti sabda Rasul, innamal a'malu binniyat gitu ya. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi niat itu harus mendasari semua kegiatan, bahkan dalam puasa sekalipun gitu ya. Iya betul. Nah, mungkin itu saja yang kita bisa obrolkan kali ini dalam kesempatan acara Color Fun Ramadan. Next time kita mungkin akan ketemu lagi. Terima kasih Dr. Moya atas semua informasi yang sudah diberikan kepada para pemirsa MBS TV. Syukran jazakallah. Astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.